Saudara, seiring penyebaran COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat yang makin mengkhawatirkan bagaimana status PPKM di daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta ini. Kita akan langsung tanyakan pada juru bicara Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Selamat malam, Pak Dadang. Ya, selamat malam, Bang Aiman. Iya, Kang Dadang, jadi ini disebutkan bahwa PPKM di Depok seharusnya level 4, tapi pemerintah pusat masih merumuskan level 2. Saya takut salah, itu yang kemudian dimaksudkan? Ya, kalau untuk Inmendagri itu 31 Januari, memang Jabodetabek utama ditetapkan level 2. Ya. Untuk asesmen Kemenkes, itu per 1 Februari, itu Depok sudah masuk di level 4. Sebetulnya di tanggal tunggu sebentar, Kang Dadang. Jadi ini membingungkan, maksudnya Kementerian Kesehatan sudah meminta Kota Depok harusnya masuk level 4, tapi Inmendagri-nya masih level 2, begitu? Ya, biasanya sewaktu dulu untuk Inmendagri itu merujuk kepada asesmen dari Kementerian Kesehatan. Dari H-2 biasanya digunakan. Akan tapi mungkin saat ini ada pertimbangan lain, kami pun belum mengetahui terutama untuk di daerah. Ya, untuk 31 Januari kemarin, untuk Kota Depok ditetapkan masih di level 2. Sehingga untuk prokes pada PTMT dan aktivitas masyarakat masih diberlakukan level 2. Akan tapi kondisi real di lapangan terkait dengan kasus aktif saat ini sudah mencapai 6.179 dan kasus harian di atas 800. Jadi 2 hari yang lalu 1.083 kasus. Hari kemarin 880 kasus dengan positivity rate lebih kurang 13%. Jadi ini cukup tinggi. Dan BOR rumah sakit pun saat ini makin kritis, sudah hampir mencapai 53%. Ya. Jadi menurut perhitungan pemerintah Kota Depok, ini kan tentu Kang Dadang menjadi Satgas COVID-19 Kota Depok bukan hanya kali ini, ada beberapa tahun yang lalu semenjak awal COVID. Saya ingin tanya, berdasarkan pengalaman Kang Dadang sebagai Satgas COVID-19 di Kota Depok, seharusnya sekarang memang sudah masuk level 4 dengan angka-angka tersebut. Anda mengatakan seperti itu, Kang Dadang? Ya betul, karena yang menjadi rujukan perhitungan secara epidemiologi, rujukannya adalah saat ini Kementerian Kesehatan. Kalau dulu memang juga ada zonasi dari BNPB. Tetapi saat ini digunakan, kita leveling dari Kemenkes dengan beberapa parameter. Ya. Di antaranya kasus konfirmasi, kita saat ini sudah pada poin 4, pada level 4, dengan jumlah kasus proporsinya 165 per 100.000 penduduk. Jadi seperti itu. Jadi di dashboard Kemenkes bisa dicek, memang posisi saat ini itu kita berada pada level 4. Oke, saudara, saya harus declare, saya harus menyatakan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi. Oh, sudah ada Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID-19 Pusat. Pak Alex? Iya, kami mencoba menghubungi Pak Alexander Ginting. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Alex. Saya ingin ke Kang Dadang. Kang Dadang, apa perbedaan level 4 dengan level 2 di tengah angka yang tinggi ini? Apa bahayanya? Saya harus langsung tanyakan itu. Kalau level 4 memang aktivitas masyarakat sudah sangat dibatasi. Misalnya kalau di PTMT 100% itu harus pembelajaran jarak jauh. Aktivitas masyarakat juga dibatasi. Anak usia di bawah 12 tahun itu tidak diperkenankan masuk pusat perbelanjaan. Dan aktivitas sosial juga termasuk perkantoran juga dibatasi lebih ketat. Karena secara jujur, Bang Aiman, saat ini peningkatan kasus luar biasa, meningkatnya setiap hari itu di atas 800 kasus di Kota Depok. Peningkatannya saja? Betul, iya. Oke, jadi katakanlah misalnya hari ini 800, besok 1.600 kurang lebih begitu ya? Fluktuatif ya, antara 800 sampai 1.100 ya. Oke, luar posisinya di situ biasa. per hari. Ya. Ini peningkatannya saja ya? Peningkatannya, padahal di 2 minggu yang lalu, kasus kita itu antara 0 sampai dengan 5 kasus per hari. Oke, baik. Di 2 minggu yang lalu, iya. Meskipun berbeda dengan kasus Delta pada pertengahan tahun lalu, untuk Omikron ini ICU dan BOR-nya tidak secepat Delta, betul ya, Kang Dadang? Ya betul, tetapi posisi hari ini, BOR untuk isolasi di rumah sakit 53,1%, dan BOR ICU pun meningkat 26,47%.
Ya, pada 2 hari lalu kita 17%. Ya, Ya, artinya kalau angkanya naik terus ya bukan tidak mungkin akan terus naik juga pasti BOR dan ICU-nya. betul. BOR Akan tetapi isolasi mungkin ya. perlu kami sampaikan, kalau Inmendagri memang dirilis setiap seminggu sekali untuk saat ini. Waktu lalu itu 2 minggu sekali dan saat ini 2 minggu sekali. Oke. Seminggu sekali. Akan tapi untuk rilis dashboard Kemenkes itu dirilis setiap hari seperti itu. Oke, ini fakta-fakta yang real dari lapangan di Kota Depok, Jawa Barat. Saya langsung menuju ke Satgas COVID-19 Pusat, Pak Alexander Ginting. Pak Alex, jelas mendengar saya? Ya, jelas. Oke, baik. Pak Alex, ini barusan saya berbincang dengan juru bicara Satgas COVID Kota Depok yang menyatakan bahwa saat ini Depok masih level 2 sesuai dengan Inmendagri meskipun di Kementerian Kesehatan telah keluar asesmennya untuk level 4. Kenapa ada perbedaan? Ya, saya sendiri juga warga Depok. Oke. Ya, silakan Pak Jadi Alex. memang kasus di Depok memang naik. Jadi kasus positifnya, kemudian juga kasus harian ataupun kasus yang aktif. Jadi kalau kita lihat dari Inmendagri yang sudah dikeluarkan jauh, kemudian juga berbagai indikator yang kita lihat, memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Kemenkes dengan apa yang dibuat oleh dari Satgas sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya memang yang berubah di situ adalah tentang vaksinasi. Jadi insiden kasus, kejadian rawat inap, kematian, testing, tracing, dan treatment ini menjadi ukuran. Ya. Dan kemudian yang menjadi sering perubahan itu adalah di mana vaksinasi 1 dan vaksinasi lansia ini menjadi ukuran untuk pencapaian. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan di Mendagri khususnya PPKM Jawa dan Bali, itu penilaiannya pun sekarang sudah per minggu ya. Jadi Mendagri nomor 6 itu yang mengatur itu di level 3, 2, dan 1. Ya. Jadi bahwa kita lihat Depok, Bekasi, Tangerang ini penyangga untuk aglomerasi yang ada di Jakarta. Dan kemudian kasus naik ini juga memang ukurannya karena dia daerah aglomerasi tidak semata-mata harus dia menjadi ukuran terhadap populasi yang ada di Depok itu sendiri. Karena kontribusi dan kemudian resiko ini menjadi satu. Karena dia menjadi daerah satu aglomerasi. Oleh karena itu, walaupun sekarang kita lihat secara grafik, di Depok itu memang rumah sakit sudah mulai terisi. Mau dia di rumah sakit swasta ataupun di rumah sakit pemerintah. Kemudian kasus harian juga sudah naik. Tapi bukan berarti kita langsung buru-buru mesti masuk ke level 3. Karena kalau kita masuk ke PPKM level 3, itu tidak semata-mata hanya untuk mengurusi masalah transmisinya saja. Tetapi juga masalah pembatasan sosial yang terjadi. Ya. Sehingga oleh karena itu, injak rem dan injak gas ini memang harus benar-benar secara cerdas, cermat harus dilakukan. Ya. Dan kemudian bahwa situasi Depok sekarang dengan kasus yang naik dan situasi Depok dengan kasus yang naik di bulan 6 dan bulan 7 itu berbeda. Berbedanya adalah bahwa target vaksinasi jauh lebih baik. Kemudian penyelesaian dosis kedua jauh lebih tinggi. Ya. Dan sekarang ini Depok juga termasuk kencang. Meskipun untuk begini, melakukan booster. Pak Alex, harus dikatakan bahwa faktanya yang di lapangan tinggi, naik tadi dikatakan setiap hari 800 sampai 1.100. Kita bicara misalnya soal PTM, sekolah PTM ya, pertemuan tatap muka yang ketika level 2 bisa dilaksanakan 100%. Dan kemudian itu diatur oleh pemerintah pusat. Tidakkah itu membahayakan? Termasuk juga soal fasilitas-fasilitas umum yang kemudian masih dibuka secara luas. Ya, jadi untuk anak sekolah tentu ini perlu dievaluasi karena kalau kita lihat di SK bersama kementerian bahwa faktor yang diukur itu tidak hanya soal kasus positif. Misalnya itu active case finding-nya sudah di atas 50% atau positifnya juga sudah di atas 15%, itu tentu perlu diambil kebijakan.